Hai semua, hari ini aku mau bagiin resep cara membuat nasi bakar ayam suwir jamur. Ini mudah banget dan rasanya udah jelas enak ya. Di sini aku juga menambahkan daun kemangi agar rasanya lebih enak lagi, lebih segar dan lebih wangi. Tonton videonya sampai habis ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya. Ini dia bahan-bahan yang harus disiapkan. Bahan utamanya di sini aku menggunakan ayam filet, kemudian ada jamur tiram yang sudah aku suwir-suwir, dan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, serai, jahe, kunyit. Ini nanti untuk lebih lengkapnya aku tulis di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi untuk bahan-bahan yang harus diperlukan lebih detailnya. Yuk kita lanjut ke pembuatan. Langkah pertama, di sini aku akan merebus ayam yang sudah di fillet. Nah, ini sudah aku cuci bersih. Kemudian ini aku rebus sebentar saja, hanya sampai mendidih. Dan kemudian ini airnya akan aku buang karena untuk rebusan pertama ini kan airnya masih sangat keruh banget ya. Jadi biar lebih bersih aja nanti karena kita akan menggunakan air kaldu rebusan yang kedua. Nah, ini untuk rebusan yang pertama, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini kotor keruh sekali ya. Ini akan aku buang dulu dan aku ganti dengan air yang baru. Ini udah aku buang, kemudian ini udah aku tambahkan dengan air yang baru. Lalu ini akan aku rebus lagi dan aku tambahkan dengan daun salam, daun serai, dan jahe. Kemudian ini aku juga tambahkan dengan garam sedikit aja agar nanti ayamnya nggak terlalu hambar rasanya ya. Nah, ini aku aduk sampai rata, kemudian aku biarkan sampai nanti mendidih. Teman-teman, ini udah mendidih ayamnya, kemudian ini aku akan ambil dan aku tiriskan, kemudian aku akan sisihkan sebentar ya, biar lebih dingin lagi baru nanti aku suwir-suwir. Langkah selanjutnya di sini akan memasak nasi gurihnya. Jadi di sini aku pakai manual ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai magicom juga nggak masalah. Oh iya, ini tadi aku lupa nggak pencet tombol videonya, jadi aku nggak kelihatan cara masukin beras. Ini aku pakai 500 gram, kemudian aku tambahkan dengan air santan, pakai santan instan sebanyak 700 ml. Kemudian aku tambahkan dengan bubuk serai, daun salam, daun pandan. Nah, ini diaduk-aduk sampai airnya menyusut. Jadi kayak istilahnya berasnya di aron gitu ya teman-teman ya. Ini kalau udah menyusut, ini aku matikan kompornya. Lalu ini akan aku kukus. Nah, ini disiapkan dulu kukusannya dan pastikan lagi airnya mendidih ya dan kukusannya panas. Baru kita akan kukus. Ini udah panas dan udah mendidih airnya. Lalu ini beras yang tadi sudah kita aron, kita masukkan ke dalam kukusannya. Nasi yang udah kita masak tadi. Kita masukkan semuanya. Selama kurang lebih 30 menit ya. Lalu ini aku tutup dan akan aku kukus selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Sambil menunggu nasi gurihnya matang, ini aku akan menghaluskan dulu bumbu yang untuk ayam suwirnya ya. Di sini aku menggunakan chopper dari Mitochiba. Nanti akan aku tulis di kolom deskripsi ya di mana aku belinya. Ini akan aku haluskan semua bumbunya dan ini juga aku pakai kemiri dan kunyit yang sudah aku sangrai sebelumnya. Lalu ini akan aku tambahkan air kaldu dari rebusan ayam tadi sedikit aja biar lebih mempermudah lagi pada saat kita menghaluskan bumbunya.
Ini sudah halus ya teman-teman. Kemudian ini akan aku sisihkan dulu. Lalu akan aku siapkan wajan penggorengan untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Di sini aku memakai minyak sedikit. Lalu ini aku masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tumis hingga harum ya. Jangan lupa masukkan juga bumbu daun salam, serai, kemudian lengkuas, dan daun jeruk juga. Lalu diaduk-aduk sampai bumbunya matang dan harum. Selanjutnya kita masukkan gula merah. Kalau teman-teman nggak mau pakai gula merah, teman-teman bisa menggunakan gula pasir ya. Nah ini udah mulai harum, aku masukkan gula merahnya. Kemudian garam dan kaldu. Di sini aku menggunakan kaldu jamur. Kalau teman-teman mau pakai kaldu merek apa aja, tentu saja boleh ya, selera teman-teman semua. Nah ini diaduk, kalau sudah harum kita masukkan jamur tiram yang sudah kita suir tadi. Aduk-aduk hingga jamur tiramnya layu. Jika sudah layu seperti ini, baru kita masukkan ayam yang sudah kita suir-suir tadi ya teman-teman. Kita masukkan semua ayamnya. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian di sini akan aku tambahkan air kaldu dari rebusan ayam tadi, yang rebusan kedua. Tujuannya agar lebih meresap lagi bumbunya ya. Jadi ini nanti air kaldunya didiamkan sampai benar-benar menyusut. Nah ini diamkan sampai mendidih. Ini aku tambahkan kurang lebih sebanyak 100 sampai 150 ml. Nah ini udah mulai menyusut airnya ya. Terus ini aku tes rasa, ternyata kurang asin, makanya aku tambahin lagi garam. Kemudian di sini aku aduk lagi. Airnya sudah banyak yang menyusut ya teman-teman dan sudah mendidih. Ini udah benar-benar meresap banget bumbunya. Barulah aku masukkan daun kemangi. Jadi teman-teman, aku masukkan daun kemanginya itu terakhir karena tujuannya agar daun kemanginya itu warnanya tetap segar dan juga nggak terlalu nggak terlalu layu ya. Jadi kalau daun kemangi layu banget kan warnanya hitam tuh, jadi kurang cantik kan. Ini cukup diaduk sampai tercampur rata aja, nggak perlu lama-lama. Terus ini aku matikan kompornya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, aku matikan kompornya. Kemudian ini nasi gurihnya juga udah matang. Terus akan aku pindahkan ke wadah baskom biar lebih mempermudah lagi untuk membungkus di daun pisang. Oke teman-teman, ini udah aku pindahin semua dan saatnya ini aku akan membungkus pakai daun pisang, dan aku juga pakai tempat kecil kayak gini ya biar nanti pas dibungkus itu sama besarnya itu sama nasinya gitu. Ini cara membungkusnya, teman-teman bisa lihat di video ya. Masukkan nasi gurihnya, kemudian ini tap-tap ke dalam tempat plastik microwave kayak gitu ya. Kemudian ini dipadetin kayak gini, dirapikan. Jika sudah rapi berbentuk kotak seperti itu, di bagian atasnya kita taruh ayam suwirnya. Lalu dibungkus dengan daun pisangnya. Nah teman-teman bisa lihat caranya ya, seperti ini. Kemudian disemat pakai, aku pakai di sini pakai tusuk gigi. Kalau teman-teman pakai lidi yang diruncing itu juga nggak masalah. Kemudian bagian dalamnya juga dipadetin ya. Nah ini juga bagian satu lagi disemat juga.
Lalu ini di bagian atasnya nih sisa daunnya aku gunting ya biar tampilannya lebih rapi lagi. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan lakukan sampai habis ya. Ini videonya aku cepetin ya biar lebih mempersingkat waktu aja. Udah selesai, ini cara membungkusnya udah jelas ya teman-teman. Kemudian ini aku akan kukus. Tadi selama aku membungkus nasinya itu aku udah panaskan kukusan. Jadi pada saat sudah selesai membungkus nasinya tinggal kita kukus aja. Ini dikukus semuanya kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini daunnya sudah mulai berubah, agak kehitaman gitu ya. Selanjutnya ini akan aku siapkan untuk memanggang. Jadi aku pakai wajan pemanggangan kayak gini. Ini udah panas, lalu aku masukkan nasinya. Karena ini wajahnya kecil jadi aku nggak masukin semua ya, aku masukin 4 dulu. Nah ini kalau udah bagian bawahnya kecoklatan kayak gini dibalik ya. Sisi satunya juga sudah coklat, berarti ini sudah matang. Ini akan aku ambil. Dan nasi bakar siap untuk disajikan. Pada saat dipanggang ini aromanya udah keluar loh teman-teman, udah gurih, wangi banget. Dan ini aku coba nasi bakarnya. Ini serius beneran enak banget teman-teman. Nasinya itu pulen banget dan rasa gurihnya itu nyatu banget. Kemudian ayam mericanya juga bumbunya meresap banget sampai ke bawah ya, karena yang pertama kita udah kukus, kemudian ditambah lagi kita panggang. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, sampai bagian bawah itu bumbunya itu benar-benar meresap. Rasanya juga enak banget, ini gurih dan bikin gagal diet ya pokoknya teman-teman. Nah sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Bye-bye.